Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang turbin gas. Tadi sudah saya tulis, saya gambarkan siklus turbin gas, siklus standar turbin gas yang ideal. Kenapa saya sebut ideal? Karena kalau yang aktual itu proses isentropis tidak terjadi. Jadi dalam kompresor entropi masuk dan entropi keluar selalu yang keluar lebih tinggi. Demikian juga di turbin. Jadi kurva 1 ke 2 itu geser kanan. Kurva 3 ke 4 juga geser kanan karena entropi keluar selalu lebih tinggi. Tentang hal tersebut, kalau yang aktual nanti akan dibahas di mesin fluida semester 6 kalau nggak salah, atau semester 7 tentang turbin gas, baik yang aktual maupun yang modifikasi. Nah, turbin gas itu siklus standarnya kalau kompresornya membuat tekanan terlalu kecil, biasanya terlalu kecil itu di bawah 7 lah. Dari 1 sampai 5 atmosfer misalkan. Itu daya kompresor hampir sama dengan daya turbin. Jadi daya turbin menghasilkan 100 misalkan, kompresornya membutuhkan 100, jadi habis. Itu juga terjadi pada tekanan terlalu tinggi, misalkan 20, 30 atmosfer. 1 atmosfer dinaikkan tekanannya menjadi 20 sampai 30. Itu juga sama. Tenaga yang dibutuhkan kompresor dengan tenaga yang dihasilkan turbin hampir sama, sehingga selisihnya kecil. Akibatnya daya yang dihasilkan sistem turbin gasnya kecil kalau tekanan terlalu rendah dan tekanan terlalu tinggi. Sehingga yang terbaik adalah tekanan P2 per P1 dibuat optimal. Optimal itu bagaimana? Optimal itu ada rumusannya, kemarin sudah ditulis. P2 per P1 sama dengan T max per T1 pangkat K dibagi 2 dalam kurung K-1. Jadi itu adalah rumusan supaya tekanannya optimal. Kira-kira berapa tekanan optimal? Kira-kira sekitar 10, 11, 12 kali. Jadi kalau P1-nya 1 atmosfer, maka P2-nya yang optimal tergantung T max-nya, kemampuan bahan sudu, itu berkisar antara 10, 11, 12 atmosfer. Jadi itulah optimalnya. Kalau tidak optimal berarti nanti tenaganya tidak bisa terbesar, tidak bisa maksimal. Jadi kalau tekanannya optimal, energi yang dihasilkan bisa maksimal. Nah, dalam turbin gas memang tidak terjadi putaran mesin itu berhenti-berhenti, tidak seperti di mesin torak. Kalau mesin torak, mesin piston, itu pistonnya di ujung atas berhenti, di ujung bawah berhenti. Di turbin gas tidak, karena mesin turbo namanya, baik itu turbin uap, turbin gas, turbin angin, turbin air, semuanya tidak pernah RPM-nya berubah-ubah. Jadi kalau sudah bekerja pada RPM 6.000, apalah 10.000, ya tetap segitu. Jadi tidak berubah RPM-nya, sehingga ini akan menaikkan efisiensi sistem. Bandingkan turbin gas, turbin uap, turbin angin, turbin air, itu efisiensinya bisa lebih, hampir 2 kali lipat dibandingkan mesin torak.
Mesin Tourak sekitar 30%, modifikasi paling 40%. Di upgrade lagi ya paling 50%, jadi masih rendah. Kalau turbin gas itu sangat tinggi efisiensinya dibandingkan dibandingkan motor bakar Tourak. Nah, pada saat starting turbin gas itu kalau start, kalau diberi api porosnya tidak berputar, ya berarti belum ada tekanan di ruang bakarnya. Di dalam ruang bakar itu muncul tekanan titik 2 dari 1 atmosfer dinaikkan menjadi 10 atmosfer. Itu terjadi kalau porosnya berputar. Poros kompresor dan poros turbin itu seporos. Jadi kalau porosnya belum berputar, tekanan titik 2 tidak bisa muncul. Jadi di ruang bakar kalau turbinnya masih diam, ya tekanannya 1 sama dengan di luar. Tapi kalau porosnya sudah poros turbin dan poros kompresor yang seporos tadi sudah berputar, baru muncul tekanan titik 2. Caranya gimana pada saat start? Ya harus diputar dulu. Porosnya harus diputar dulu minimal sampai 60% putaran kerja. Sehingga ada tekanan di titik 2. Caranya mutar gimana? Ya pakai motor listrik, pakai diesel, macam-macam. Tapi diputar oleh mesin lain. Jadi starting turbin gas itu harus dibantu oleh bisa mesin diesel, bisa yang lain. Jadi diputar dulu porosnya supaya muncul tekanan di dalam ruang bakar. Motor bakar Tourak pun startingnya juga harus diputar dulu. Bisa pakai kaki kalau sepeda motor, bisa pakai motor listrik aki. Jadi starting itu harus memutar poros dulu. Baik itu motor bakar Tourak maupun turbin, mesin-mesin turbo harus diputar dulu. Kalau tidak ya nggak bisa. Jadi kalau diberi api yang tekanannya 1 ya tidak terjadi putaran. Jadi supaya bisa memutar, maka poros yang di dalam pada poros itu ada kompresor dan ada turbin harus diputar dulu dengan mesin lain. Jadi itu adalah sistem startnya. Kemudian sistem pendinginannya sudah diatur, karena kalau motor bakar 1 kilogram bahan bakar, bisa premium, bisa solar, bisa macam-macam, itu udaranya cuman 15 kilo sampai 20 kilo. 1:15 1:20. Tapi untuk turbin gas, karena diinginkan temperaturnya tidak melampaui titik Tmax-nya, Tmax sekitar 900 sampai 1100, maka perbandingan udara bahan bakar dibuat banyak, hampir 3 kali lipat. 1 kilo bahan bakar 60 kilo, bisa sampai 70 kilo udara. Supaya apa? Temperaturnya tidak tinggi, ekstrim. Kalau bahan bakar udaranya sedikit, mepet, sedikit, tidak dilebihkan, itu temperaturnya bisa di atas 2000 derajat Celcius. Untuk menurunkan temperatur itu udaranya dibanyakkan, maka udara untuk pembakaran turbin gas itu dibuat 1 kilo bahan bakar 60 sampai 70 kg udara, agar temperaturnya terjaga tidak melampaui 900 sampai 1100. Itu keterangan-keterangan tambahan di turbin gas. PR dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan rencana kemarin Senin dalam bentuk PDF di IFT. Itu saya kira yang saya sampaikan. Yang lain-lain kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kira itu. Selamat siang. Assalamualaikum.